Pesawat Malaysia dicegat TNI. Ini reaksi pemerintah Malaysia. There's a limit that we want to politicize things. There's a limit in which we want to look at ratings. There's a limit in which we want to answer allegations, even though how personal it is towards me to say that I'm caring. The fact is that history, I always say history will always judge us. That again is just temporary. And that's not me. People are now becoming to understand who I am. And if I reflect Malaysia, then I think I've done my job. And there are a lot of Hishamuddins out there. There are so many Hishamuddins, not only in Malaysia, that in China, in Australia, in the 10 nations of ASEAN. And basically these are the unsung heroes, which for that 2-3 weeks of fame that a lot of people crave. Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hishamuddin berencana menemui Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto untuk menyampaikan protes atas pencegatan pesawat militer milik Malaysia oleh TNI Angkatan Udara beberapa hari lalu. Saya akan sampaikan keprihatinan Malaysia pada masalah ini, ujar Hishamuddin melalui siaran pers pada Senin 2 Mei 2022. Hishamuddin mengatakan masalah pencegatan pesawat militer Malaysia oleh Indonesia akan dibahas secara terbuka dengan pemerintah Indonesia. Dia mengatakan Malaysia berhak menerbangkan pesawat militernya dan melakukan manuver udara di atas laut teritorial perairan dan kepulauan Indonesia untuk latihan penerbangan taktis dan penembakan senjata. Hal itu menurut dia diperbolehkan dalam perjanjian kedua negara, tapi hari ini saya menerima pesan pendek dari Kepala Royal Air Force Malaysia, Tan Sri Roslan bin Saad, mengenai insiden ini, ujarnya. Hishamuddin kemudian menceritakan kronologi kejadian yang bermula saat pesawat militer Malaysia terbang dari Pangkalan Udara Subang Air Force pukul 10 waktu setempat untuk misi pelatihan. Dia menjelaskan, penerbangan itu telah dijadwalkan oleh pihak pelabuhan Air Force Base. Kemudian pada pukul 12.03, pesawat bernama Mega 207 Airmaf dicegat oleh 2 jet F-16 milik TNI AU. Penjegatan dilakukan tepat pada titik 24 mil dari Kepulauan Natuna, tepatnya pada ketinggian 23.000 kaki sesuai dengan catatan lalu lintas Collision Avoidance System. Pesawat militer Malaysia mencoba menghubungi kedua jet tempur milik Indonesia tersebut. TNI AU gagal memberikan respons, ucapnya. Kedua pesawat TNI kemudian mencegat dan memaksa agar pilot pas pesawat militer Malaysia mendaratkan pesawat. Hishamuddin mengatakan, kejadian ini bukan permasalahan sepele. Kami akan terus menggunakan jalur itu sesuai dengan ketentuan. Pihak Malaysia mengklaim terbang di wilayah perbatasan Indonesia adalah haknya. Karena itu Hishamuddin mengaku akan mengambil tindakan apapun untuk merespon kejadian ini untuk mengembalikan rute penerbangan latihan mereka di atas kawasan Indonesia, ujarnya. Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hishamuddin berencana menemui Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto untuk menyampaikan protes atas pencegatan pesawat militer milik Malaysia oleh TNI Angkatan Udara beberapa hari lalu. Saya akan sampaikan keprihatinan Malaysia pada masalah ini, ujar Hishamuddin melalui siaran pers pada Senin 2 Mei 2022. Hishamuddin mengatakan masalah pencegatan pesawat militer Malaysia oleh Indonesia akan dibahas secara terbuka dengan pemerintah Indonesia. Dia mengatakan Malaysia berhak menerbangkan pesawat militernya dan melakukan manuver udara di atas laut teritorial perairan dan kepulauan Indonesia untuk latihan penerbangan taktis dan penembakan senjata. Hal itu menurut dia diperbolehkan dalam perjanjian kedua negara, tapi hari ini saya menerima pesan pendek dari Kepala Royal Air Force Malaysia, Tan Sri Roslan bin Saad, mengenai insiden ini, ujarnya. Hishamuddin kemudian menceritakan kronologi kejadian yang bermula saat pesawat militer Malaysia terbang dari Pangkalan Udara Subang Air Force pukul 10 waktu setempat untuk misi pelatihan. Dia menjelaskan, penerbangan itu telah dijadwalkan oleh pihak pelabuhan Air Force Base. Kemudian pada pukul 12.03, pesawat bernama Mega 207 Airmaf dicegat oleh 2 jet F-16 milik TNI AU. Penjegatan dilakukan tepat pada titik 24 mil dari Kepulauan Natuna, tepatnya pada ketinggian 23.000 kaki sesuai dengan catatan lalu lintas Collision Avoidance System. Pesawat militer Malaysia mencoba menghubungi kedua jet tempur milik Indonesia tersebut.
TNI AU gagal memberikan respons, ucapnya. Kedua pesawat TNI kemudian mencegat dan memaksa agar pilot pesawat militer Malaysia mendaratkan pesawat. Hisamuddin mengatakan, kejadian ini bukan permasalahan sepele, kami akan terus menggunakan jalur itu sesuai dengan ketentuan. Pihak Malaysia mengklaim terbang di wilayah perbatasan Indonesia adalah haknya. Karena itu Hisamuddin mengaku akan mengambil tindakan apapun untuk merespon kejadian ini untuk mengembalikan rute penerbangan latihan mereka di atas kawasan Indonesia, ujarnya. Sudah 10 kali pesawat Malaysia melanggar perbatasan dengan menerobos wilayah Ambala di Kalimantan. Kapal-kapal Malaysia juga masih berulang kali melanggar batas di lautan. Untuk mengasah kemampuan dan keterampilan prajurit, Komando Pertahanan Udara Nasional menggelar operasi latihan dengan puncaknya. Berada di Tarakan, ada berbagai unsur yang dilibatkan, termasuk dari TNI AD dan TNI AL. Jadi ini latihan puncak Kohanudnas dengan Sandi Perkasa. B-15, kita gelar 4 pesawat Sukhoi dari Makassar di Tarakan. Kita skenariokan ada pesawat masuk ke wilayah kita, ungkap Komandan Lanut Tarakan, Letkol PNB Tiopan, Hutapea saat berbincang. Menurut Tio, latihan digelar hari ini dan besok dan melibatkan beberapa unsur pesawat yakni 4 Sukhoi dan Skadron 11 Lanut Sultan Hasanuddin, Makassar. Yang dibawa ke Tarakan 3 pesawat Hawk di Lanut Tarakan dan juga 1 pesawat Boeing. Latihan dipusatkan di Tarakan. Kohanudnas memonitor kemampuan dari Kosek 2 Makassar. Satuan radar di bawahnya kita gunakan radar Tarakan, radar Balikpapan, dan radar Gorontalo, ucap Tio. Selain itu, latihan juga melibatkan kapal perang KRI di Laut Ambalat dan rudal milik TNI AD di Bontang, Kaltim. Untuk hari pertama, latihan berlangsung lancar. Kita skenariokan ada pesawat masuk lewat utara, begitu masuk dihalau oleh Sukhoi, itu pesawat Boeing yang dianggap musuh. Kata Tio, besok skenario untuk menghancurkan 3 sekaligus pesawat Boeing yang diskenariokan masuk lewat Ambalat. Disuruh pergi nggak mau, apa mau kita tembak atau force down di Lanut Tarakan. Radar akan dilihat gimana skenarionya, sambungnya. Latihan juga melibatkan 1 regu SAR Paskas, di mana prajurit akan melakukan operasi latihan untuk menghadapi pesawat musuh yang sudah di force down. Kemudian latihan juga membuat skenario bagaimana menembak kapal ilegal yang memasuki wilayah Laut Ambalat. Di bawah akan dilihat gimana pasukan akan menerima pesawat yang di force down. Sampai pilot diambil, Sukhoi diskenariokan menghancurkan kapal di Ambalat pakai KRI. Pesawat Hawk dari Balikpapan diskenariokan penyusup dan diancam akan ditembak dengan rudal dari bawah, terang Tio. Latihan ini termasuk pergerakan Sukhoi di Tarakan, kata Tio, merupakan jawaban atas terjadinya pelanggaran wilayah di perbatasan oleh Malaysia. Dan IAU ingin menunjukkan kekuatannya untuk menjaga Ambalat. Itu kita kondisikan untuk menunjukkan kita di Kalimantan sudah siap.